dengan sistem Pak Prabowo saat ini, alhamdulillah masyarakat merasakan betul untuk masalah pupuk nggak ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi di program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu podcast Setawayan Setiongan. Hari ini kami hadir bukan untuk memeriksa, tapi untuk mendengar. Kami berbincang santai dan terbuka tentang pelayanan, pembangunan, dan bagaimana kampung bisa lebih akuntabel dan transparan lewat bimbingan hukum. Saya Fido Pratama Putra, dan di samping saya sudah hadir Kepala Kampung dari Desa Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak, alhamdulillah. Baik, Bapak boleh dijelaskan secara singkat nih Pak, geografis Kampung Sendang Retno ini ada di posisi mana nih Pak di Lampung Tengahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, Kepala Kampung Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Sendang Retno pada dasarnya kampung tua yang ditebang oleh bapak-bapak kita itu tahun 1950. Tapi berdiri menjadi kampung definitif ya, kampung resmi itu tahun 1971. Kampung itu luasnya ada 490 hektar. Terdiri dari pesawahan 200 hektar, peladangan 190 hektar, sedangkan perumahan 100 hektar. Namun kampung kami diuntungkan dengan perbatasan register ya, perbatasan dengan hutan ya, hutan yang dilindungi. Namun dengan seiring berjalannya waktu, kami diberi kepercayaan oleh kehutanan menjadi kawasan hutan kemasyarakatan. Jadi sekitar 500 hektar diberikan ke kampung menjadi hutan kemasyarakatan yang bisa ditanam sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi tidak mengubah fungsi, yaitu tetap menjadi hutan. Ya Pak, hutan kemasyarakatan ya Pak. Dan di kampung kami ada jumlah kakak, ada 825 kakak yang terdiri dari laki-laki 1466 jiwa, dan perempuan 1.431 jiwa. Jadi jumlah total jiwa 2.893 jiwa. Jadi di posisi kampung yang lebarnya 400 hektar ditempati oleh 2.895 jiwa. Baik Bapak. Dan untuk mata pencarian utama masyarakatnya di Sendang Retno ini apa nih Pak mayoritasnya? Sendang Retno itu 75% dari masyarakat Sendang Retno adalah petani ya, petani. Petani ya Pak. Petani, dan yang 25% itu terdiri dari pedagang lah ya, pengusaha dan juga pegawai negeri. Baik Bapak. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, apa nih Pak potensi unggulan dari Kampung Sendang Retno ini? Mungkin dari sektor pertanian tadi, kerajinan maupun pariwisatanya. Apa aja nih Pak potensi? Kalau Kampung Sendang Retno memang pertanian sawah lah ya, sawah itu utama, itu 200 hektar itu ya, tapi ditopang oleh perkebunan. Tapi kami lagi mengembangkan agrowisata ya, agrowisata di kampung kami, makanya kampung kami semua jalan itu tertanam rapih batang pinang. Oh, ada batang pinang. Bahkan kita kerjasama dengan kehutanan di register sepanjang 5.000 meter ya, 5.000 meter berarti 5 kilo ya. Itu kami diberi pengelola, hak kelola itu antara batas tanah marga dengan tanah kawasan itu ditanam pinang sepanjang jalan itu, sepanjang perbatasan itu. Jadi sekitar 5 kilo ada batang pinang. Banyak Pak, ya Pak. Jadi kita harapkan nanti ya kampung kami itu bisa punya potensi sebagai wisata agro, juga mendapatkan hasil murni ya, hasil murni desa dari buah pinang tersebut. Dari buah pinang tersebut ya Pak. Baik.
potensi lokal yang dimiliki kampung dari Sendang Retno ini sejatinya merupakan kekuatan besar yang jika dikelola dengan baik dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut Bapak. Siap. Pak, tahun ini kira-kira berapa Pak total dana kampung yang dikelola dari dana desa maupun sumber lainnya Pak? Oh iya. Jadi kalau kami itu biasa memasukkan sumber dana yang masuk ke kampung itu ada 4 ya. Satu yaitu penghasilan income kampung asli ya, penghasilan desa asli. PAD ya Pak? PAD. Yang kedua yaitu pendapatan platper yaitu dana desa yang sejumlah 1.020 juta ya. Terus yang kedua, yang ketiga itu bagi hasil pajak. Yang keempat alokasi dana desa. Alokasi nah, ya totalnya yang dana masuk ke kampung kami sekitar 1.442. Ya, dari sebesar total dana desa tersebut, Pak, digunakan untuk kegiatan apa aja nih, Pak? Apakah ada program prioritasnya tahun ini? Jadi ada beberapa program prioritas, namun kita membagi ada 5 bidang, yaitu bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Tapi kita karena kita dengan acuan ketahanan pangan Bapak Prabowo ya, kita memasukkan anggaran dana 20% itu ke BUMKA ya, yang sekarang sudah mulai dijalankan oleh Badan Usaha Milik Kampung kami. Sudah jalan berarti ya Pak, BUMKA-nya ya? Udah jalan karena BUMKA kami itu berdiri semenjak jadi kepala kampung saya tahun 2019 ya. Itu BUMKA kami sudah berjalan ya, termasuk merintis penanaman pinang dulu yang sekarang sudah mulai panen itu. Dan juga ada ya isi ulang galon ya di kampung ya. Jadi kami buat untuk air bersih masyarakat yang diminum itu dari isi ulang galon. Jadi per tahun itu dari 20% itu saya masukkan terutama di menopang perjalanan BUMKA lah ya. Gitu. Memang kedepannya kampung ini Pak diarahin kemandiriannya melalui BUMKA tersebut, dan juga ada tambahan Koperasi Merah Putih nih Pak sekarang. Nah, kalau untuk sekarang ini langkah apa Pak yang Bapak lakukan saat ini ke depannya untuk kemajuan kampung Bapak tersebut Pak? Siap. Dari BUMKA dan Koperasi Merah Putih. Kalau Koperasi Merah Putih memang baru dibentuk dan sudah jadi, bahkan legalitasnya sudah beres semua ya. Ini sekarang tinggal menunggu peraturan mau dari mana modal kita ya. Modal kita untuk Merah Putih, tapi sudah dirintis. Jadi Merah Putih di kampung kami sudah jalan, sudah dibentuk dan sekarang sudah mulai berjalan ya, merekrut masyarakat yang menjadi anggota koperasi ya, membuat simpanan wajib dan simpanan bulanan. Nah, itu sudah mulai jalan ya. Alhamdulillah kemarin malam kita baru kumpulan, sudah yang masuk itu sudah sekitar 200 anggota yang sudah terdaftar menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Wah, mantap nih Bapak. Bapak, terkait dana pemberdayaan nih Pak, sudah berapa dana Pak yang digunain dan ada berapa UMKM yang telah dilakukan pemberdayaan dari dana tersebut Bapak? Memang sekitar dana yang sudah masuk dulu ya tahun 2020 ya, itu masuk di pembibitan pinang. Pembibitan waktu itu pembibitan pinang kita ngambil 100 juta waktu itu 100 juta untuk membeli bibit. Terus tahun berikutnya ya ada uang ngambil juga sekitar 100 juta juga ya untuk membuat minum isi ulang galon itu, tadi ya Pak ya, kebutuhan masyarakat. Dan untuk perawatan pinang tahun kedua. Tahun ketiga juga kita ngambil lagi itu waktu itu, tapi nggak banyak karena hanya untuk membeli pemupukan, beli pupuk itu sekitar 17 juta. Iya. Tahun keempat ini juga memasukkan kembali ya, tapi ya ini khusus untuk gerakan BUMKA karena dulu 20% itu harus diambil kan, harus diambil untuk menggerakkan BUMKA. Kita berikan ke BUMKA, tapi rencananya dia baru sekarang sudah memprogram
uang baru masuk transfer rekening dari kampung ke rekening Bumka. Nah, sekarang Bumka yang mau bertindak dengan ajuan proposal ke kami pemeliharaan sapi. Oh, sapi. Sapi, memelihara sapi, tapi sekarang baru dimulai nih, baru kayaknya pembelanjaan. Oh, baru mulai baru tahun mulai ini ya. untuk tahun ini. Baik, Bapak. Kemudian Bapak, apakah Bapak pernah menghadapi kendala dalam pelaporan dana tersebut, Bapak, dana desa tersebut, baik dari sisi administratif, laporan fisik, atau penggunaan aplikasinya, Bapak? Alhamdulillah, aparat kampung kami sesuai dengan bidangnya masing-masing ya, dan dia menjalankan sesuai aturan atas petunjuk ya, petunjuk baik dari PMK maupun petunjuk dari pendamping. Alhamdulillah sampai saat ini belum ketemu kendala ya, belum ketemu kendala. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Jadi kita jalankan rencana pembelanjaan kampung, kita adakan musyawarah dusun ya. Setelah musyawarah dusun, permintaan dari masing-masing dusun kita naikkan ke tingkat musyawarah kampung. Setelah menjadi kesepakatan bersama di musyawarah kampung, kita tetapkan anggaran-anggaran kemana sejumlah sesuai dengan jumlah anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi selama ini alhamdulillah belum perlu ketemu kendala, Pak. Dan masyarakat pun juga terlibat ya Pak dalam ini ya Pak, dalam penggunaan dana desa tersebut ya Bapak? Ya terlibat dalam penetapan, yaitu melalui musren. Nah, musren itu ada papan informasi realisasi anggaran juga ya Pak? Ada. Jadi kita turun dana mulai dari penggunaan alokasi dana itu di papan nama ditaruh di balai desa juga, masyarakat bisa membaca, dan kita bersama-sama mengerap rencana belanja kampung bersama masyarakat. Dan pelaksanaannya juga kita libatkan masyarakat. Jadi banyak pembangunan di kampung kami yang dana desa, ini contoh ini contoh, bangun jalan ya, bangun jalan. Karena dana di situ contoh terdapat anggaran yang jumlahnya 210 juta. Setelah dipotong pajak ketemunya sekitar 180 juta. Tapi bangun jalan ini kalau kita rap dengan tenaga itu lebih dananya sampai 260 juta. Karena apa? Karena banyak tenaga yang memang membantu biar kualitas dari bangunan itu tetap terjaga ya Bapak. Terjaga. Tapi dana tenaga kerja yang kita sering dapat bantuan dari masyarakat. Jadi tenaga kerja hanya pokok-pokoknya saja yang membayar, rata-rata dari gotong royong masyarakat. Jadi masyarakat pun juga terlibat. Makanya kadang-kadang kalau dirap kok lebih bedal dari jumlah tenaga kerja tersebut. Baik Bapak. Transparansi dalam pengelolaan pembangunan kampung ini memang sangat penting, bukan semata-mata untuk mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga agar setiap pihak merasa dilibatkan dan memiliki andil dalam prosesnya. Ketika informasi terbuka dan dapat diakses, kepercayaan masyarakat akan tetap terjaga, partisipasi meningkat, dan rasa tanggung jawab bersama pun tumbuh. Inilah fondasi utama dalam membangun pemerintahan kampung yang bersih, jujur, dan berdaya. Kemudian lanjut nih Bapak, kami dari Kejaksaan juga nih sempat melihat aplikasi Jaga Desa Pak. Siap. Dari Kejaksaan. Dan kami menemukan bahwa sebagian data itu di beberapa kampung memang masih belum diperbarui secara rutin. Kalau di kampung Bapak nih Pak, apakah sudah menggunakan aplikasi Jaga Desa Pak untuk pelaporannya? Alhamdulillah sudah, walaupun kadang-kadang kendala masalah internet ya, kadang-kadang jaringan di kampung karena kita kampung yang terujung di wilayah barat ya, Lampung Tengah, ini internet kadang-kadang. Jadi kadang-kadang komunikasi itu, pengiriman data, perubahan data terganggu di situ. Tapi pada prinsipnya kami sudah punya operator yang memang siap dan dibantu oleh sekretaris kampung yang memang sudah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut. Iya, baik Pak. Pak, Kejaksaan ini kan ada program binaan petani adiaksa nih Pak. Siap. Bagaimana kondisi kelompok tani, lahan, dan distribusi pupuknya? Apa yang Bapak harapkan dan butuhkan dari Kejaksaan Bapak? Jadi memang sih kalau dulu sebelum Pak Prabowo ya, sistem
pupuk di kampung kami ini ya, melalui kelompok-kelompok ini sering keterlambatan. Jadi kadang pasca tanam sudah kita buat rap untuk kebutuhan pupuk yang dibutuhkan, pas siap tanam pupuknya belum datang. Sudah ditanam pupuknya baru datang. Itu kendala dulu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini ya, saat ini bahkan pupuknya sudah datang, persiapan itu lancar lah ya, persiapan untuk pasca pertanian itu lancar semua dengan sistem Pak Prabowo saat ini. Alhamdulillah masyarakat merasakan betul untuk masalah pupuk nggak ada kendala. Aman ya Pak, aman. Lancar berarti ya Pak. Siap. Baik, mari jadikan aplikasi Jaga Desa sebagai alat bantu untuk mendorong keterbukaan dalam tata kelola kampung. Melalui aplikasi ini, setiap data dapat dicatat dengan rapi, transparan, dan akuntabel. Data yang tertata bukan hanya memudahkan pengawasan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kampung dikelola dengan baik, profesional, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. Lanjut nih Bapak. Pak, Kejaksaan ini punya program sekarang Pak. Ada 2 program. Yang pertama itu Setawayan, yaitu Setia Kawal Kampung. Siap. Kedua itu Setiongan, Setia Bimbingan dan Bina Pemerintahan Kampung. Siap. Program ini nih bukan untuk menakut-nakuti Pak, tapi untuk membimbing agar pemerintah kampung lebih siap secara hukum dan administrasi. Apakah menurut Bapak perangkat kampung memang perlu Pak pendampingan hukum secara rutin? Sebenarnya bukan perlu lagi Pak. Bahkan saya harapkan baik dari Kejati, PMK dan lain sebagainya, ini bukan hanya pendampingan, tapi sebagai sebagai mentor. Ya, mentor yang benar-benar menuntun dari bawah sampai ujungnya kampung itu mencapai kesejahteraan, benar-benar didampingi. Ya, jadi masyarakat rata-rata kan SDM-nya sangat rendah. Baik SDM untuk memajukan kampung maupun SDM untuk berusaha ya, ini masyarakat rata-rata rendah. Jadi dengan terlibatnya Kejaksaan ya punya program yang sekarang ini kami sangat mendukung. Bahkan kalau bisa dari pihak-pihak Kejaksaan sering turun biar ada hubungan emosional, hubungan yang istilahnya jadi kayak kepala kampung ini nggak merasa didatangin Kejati itu, waduh ini mau ada apa kan. Nah, selama ini kan mindsetnya seperti itu. Tapi kalau Kejati turun ini sebagai mentor, insya Allah kepala kampung ini cepat untuk menciptakan kampung masing-masing ini menjadi kampung yang sejahtera dan lebih maju tentunya. Jadi bentuk pendampingan yang diharapkan itu yaitu mentor ya Pak. Iya, jadi ya. bimbing benar-benar bimbing. Jadi mentor ini kan benar-benar nuntun kita dari nol sampai titik tujuan kan seperti itu. Baik Bapak. Baik Pak, yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapaknya Pak untuk kepala kampung lain agar tidak ragu bersikap terbuka soal pengelolaan dana, dan harapan Bapak kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah agar terus menjadi mitra yang membantu bukan hanya mengawasi. Monggo Pak. Siap. Jadi begini, kawan-kawan kepala kampung, kita sebagai kepala kampung ya, kita jangan ragu-ragu untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Satu, mindset kita jangan terpikir hanya dana desa, karena dana desa itu bisa suatu saat akan berubah. Jadi buatlah usaha-usaha yang sifatnya sesuai dengan kondisi kampung kita ya. Kalau kampung saya sudah mempunyai konsep, dalam 1 tahun itu punya PAD di atas 10 miliar. Ya sesuaikan dengan kampung masing-masing dan tetapkan menjadi keputusan kampung bersama untuk mencapai itu. Mencapai itu. Seperti yang kampung kami jalankan, ini saya nggak ragu lagi dengan adanya uang dana desa, terus ada kebijakan 20% untuk UMKM ya, untuk kegiatan ketahanan pangan. Nah, inilah saatnya kita punya modal sedikit untuk menciptakan peluang usaha di kampung kita masing-masing sesuai dengan kampung kita. Jaga sampai periode kepala kampung 5 tahun yang sekarang menjadi 7 tahun.
kampung itu berubah benar-benar menjadi kampung yang punya PAD di atas 10 miliar. Karena apa? Karena kampung yang masih di bawah 2 miliar penghasilannya untuk membangun kampung itu kurang mewah. Tapi kalau sudah kampung itu punya 10 miliar dalam 1 tahun, masuk di kampung itu akan sejahtera dan pembangunan yakin itu akan sesuai yang menjadi harapan masyarakat. Siap Kepala Kampung Lampung Tengah, jadikan kampung itu menjadi kampung yang berjaya sesuai dengan Pak Bupati ya yang merencanakan Lampung Tengah Lampung berjaya. Mantap Bapak. Siap. Untuk harapan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengahnya Bapak, monggo. Saya harapkan Kejati bukan hanya pendamping tapi menjadi mentor ya, menjadi mentor yang menuntun kepala kampung yang dari nol menjadi kepala kampung yang bisa mensukseskan kampung masing-masing. Itu harapan kami, karena apa? Kalau menjadi mentor berarti mereka bukan hanya hubungan dari jauh, tapi paling enggak ada hubungan emosional untuk memajukan Lampung Tengah terutamanya. Baik. Terima kasih banyak Bapak Siap. atas keterbukaannya hari ini. Kami percaya bahwa akuntabilitas bukan sekedar soal membuat laporan, tetapi tentang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi kejujuran kepada masyarakat. Karena dari situlah kepercayaan dibangun dan pembangunan yang berkelanjutan bisa diwujudkan bersama. Kejaksaan hadir melalui program Setawayan dan Setiongan agar kampung tetap berjalan dengan tertib, perangkat desa bekerja dengan tenang, dan pembangunan berjalan adil. Mari kita jadikan hukum sebagai sahabat kemajuan kampung, bukan penghalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.